Selamat siang para profesor, peneliti, dan rekan-rekan akademisi yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nani Wahyuni dari program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Etika dan Makosid Syariah Akad Keuangan. Baik, dimulai dengan pendahuluan, konteks global dalam penelitian ini, yaitu industri keuangan syariah tumbuh pesat dari sisi aset dan inovasi, namun masih menghadapi tantangan dalam penerapan kepatuhan syariah yang substantif, etika, dan pencapaian makosid syariah. Konteks di Indonesia sendiri, meskipun memiliki kerangka syariah governance OJK yang relatif komprehensif, praktik akad keuangan syariah masih didominasi akad berbasis utang, menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas, makosid, dan praktiknya. Lalu isu utama dalam penelitian ini, Dewan Pengawas Syariah berperan sentral menjaga kepatuhan dan etika, namun efektivitas pengawasannya sering terhambat oleh tekanan bisnis dan pendekatan formalistik. Research gap dalam penelitian ini, penelitian terdahulu lebih menekankan kinerja keuangan atau indeks makosid, sementara kajian tentang desain mandat DPS sendiri dan efektivitas pengawasannya pada tingkat akad masih sangat terbatas. Tujuan dan keterbaruan penelitian ini menganalisis mandat dan efektivitas DPS dalam kerangka syariah governance OJK dengan memposisikan DPS sebagai aktor kunci penjaga etika dan makosid syariah akad keuangan. Lalu kerangka konseptualnya yaitu yang pertama ada Tauhid String Relationship atau TSR. Kerangka ini mengacu pada TSR yang menempatkan nilai tauhid sebagai sumber utama pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu desain mandat dan fungsi DPS. Nilai tauhid diterjemahkan ke dalam desain mandat dan fungsi Dewan Pengawas Syariah yang jelas, independen, dan kompeten. Yang ketiga yaitu desain mandat dan fungsi DPS. Mandat yang kuat memungkinkan efektivitas pengawasan DPS dalam memastikan akad dijalankan secara adil dan etis. Yang keempat, yaitu efektivitas pengawasan DPS. Etika akad menjadi penghubung antara kepatuhan syariah formal dan pencapaian makosid syariah. Yang terakhir, makosid syariah sendiri dalam akad, yaitu output akhir berupa maslahah atau well-being, berfungsi sebagai umpan balik pembelajaran untuk perbaikan tata kelola syariah secara berkelanjutan. Metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama yaitu rumusan pertanyaan penelitian. Menetapkan fokus, mandat, dan fungsi DPS dalam syariah governance, serta efektivitas pengawasan DPS terhadap etika dan makosid akad. Lalu yang kedua, desain kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa mekanisme DPS bekerja dalam konteks kelembagaan. Lalu yang ketiga, data sekunder. Sumber data berupa dokumen ilmiah atau artikel jurnal dan dokumen normatif atau regulasi yang relevan dengan penelitian. Lalu yang keempat, yaitu seleksi literatur sistematis, menelusuri dan memilih literatur dengan kriteria in- inklusi, yaitu mandat DPS atau SSB, etika akad dan perlindungan pihak bertransaksi, serta indikator makosid. Lalu selanjutnya yaitu pengelompokan data, mengklaster dokumen sesuai rumusan masalah. Misalnya, desain mandat, regulasi DPR, dan efektivitas pengawasan atau pencegahan mudarat. Lalu yang keenam yaitu
analisis konten dan tematik. Menganalisis ini, isi dokumennya secara terstruktur dan mengode tema kunci. Lalu, sintesis naratif serta implikasinya, merangkum temuan menjadi narasi analitis dan implikasi penguatan peran Dewan Pengawas. Hasil dari penelitian ini, yang pertama, eh, mandat dan fungsi DPS, yaitu aspeknya fenomena industri, inti argumennya pertumbuhan cepat namun masih dominan kepatuhan formal. Implikasinya, DPS memastikan tujuan atau makosid bukan hanya form akad. Lalu selanjutnya yaitu praktik akad. Inti argumennya yaitu dominasi akad utang, resiko replikasi konvensional. Implikasi mandat DPS-nya, DPS berperan kuat dalam review struktur akad. Lalu selanjutnya makosid syariah, inti argumennya yaitu akad nilai dari masalah atau mafsadah. Implikasinya, DPS menilai substansi etika dan dampaknya. Lalu aspek selanjutnya yaitu Grand Theory Syariah TSR. Inti argumennya yaitu nilai, praktik, maslahah, dan umpan baliknya. Implikasinya DPS mengawal siklus penuh akad. Aspek selanjutnya yaitu syariah governance. Inti argumennya yaitu kualitas DPS memengaruhi kepatuhan dan kinerja. Implikasinya mandat menegaskan independensi dan kompetensi. Aspek selanjutnya yaitu efektivitas pengawasan. Inti argumennya efektivitas berfungsi substantif, lalu implikasinya monitoring, audit, dan koreksi kebijakan. Lalu aspek selanjutnya yaitu pengembangan produk. Inti argumennya deviasi muncul sejak tahap desain, DPS terlibat sejak awal inovasi. Aspek selanjutnya yaitu perlindungan stakeholder. Inti argumennya yaitu resiko etika merugikan nasabah dan pemegang saham. Implikasi mandat DPS-nya, mandat selaras pelindungan konsumen. Arah kebijakannya, inti argumen pengawasan berbasis tujuan, dan implikasinya review, monitoring, audit, dan tindak lanjut. Selanjutnya, hasil selanjutnya yaitu efektivitas pengawasan DPS dalam kesejahteraan nasabah dan pemegang saham. Yang pertama, aspek kuncinya fenomena industri, inti argumennya pertumbuhan cepat namun masih dominan terhadap kepatuhan formal. Lalu implikasi efektivitas DPS-nya, DPS mengawal tujuan akad dan dampaknya. Yang selanjutnya aspek kunci praktik akad, yaitu inti argumennya dominasi akad utang, resiko replikasi konvensional, implikasi efektivitasnya yaitu review struktur akad dan resharing. Yang selanjutnya aspek kunci makosid syariah, inti argumennya yaitu akad dinilai dari masalah atau mafsadah, lalu implikasi efektivitasnya penilaian etika, keadilan, dan transparansi. Aspek kunci selanjutnya yaitu Grand Theory TSR, inti argumennya yaitu nilai, praktik, maslahah, dan umpan balik. Implikasi efektivitasnya yaitu pengawasan siklus penuh akad. Aspek kunci selanjutnya yaitu mekanisme governance. Inti argumennya yaitu kualitas DPS mempengaruhi kepatuhan dan kinerja. Implikasinya independensi, kompetensi, dan akses informasi. Aspek kunci selanjutnya yaitu efektivitas pengawasan. Inti argumennya yaitu efektivitas bersifat substantif. Implikasinya monitoring, audit, dan koreksi kebijakan. Aspek kunci selanjutnya yaitu inovasi produk. Inti argumennya deviasi muncul sejak desain dan implikasi efektivitasnya keterlibatan DPS sejak awal. Lalu
Aspek kunci selanjutnya yaitu perlindungan stakeholder. Inti argumennya, resiko etika merugikan nasabah dan pemegang saham. Implikasi efektivitasnya, Dewan Pengawas Syariah sebagai penjaga kesejahteraan. Aspek kunci arah mandat Dewan Pengawas Syariah, inti argumennya yaitu pengawasan berbasis tujuan. Implikasi efektivitas DPS-nya yaitu review, monitoring, audit, dan tindak lanjut. Baik, kesimpulannya yaitu aspek fokus penelitian. Kesimpulan utamanya, pengawasan DPS dinilai dari kemampuan menjaga keadilan, transparansi, dan perlindungan maslahah sepanjang siklus akad berlaku. Lalu, aspek yang kedua, yaitu ukuran kepatuhan. Kesimpulannya, kepatuhan syariah tidak cukup berbasis dokumen, tetapi harus berbasis tujuan atau makosid dan dampaknya. Lalu kesimpulan yang ketiga, aspek perspektif makosid, kesimpulan utamanya yaitu kemaslahatan diukur melalui perlindungan agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta, serta pencegahan mafsadah. Aspek yang selanjutnya yaitu kerangka TSR. Kesimpulannya, DPS berperan sebagai pengawal alur nilai, wahyu, ijtihad, praktik, maslahah, dan pembelajaran kelembagaan. Aspek selanjutnya yaitu efektivitas DPS. Kesimpulannya, efektivitas substantif mensyaratkan monitoring, audit kepatuhan, penanganan keluhan, dan koreksi kebijakan. Keterbatasan studi berbasis data sekunder belum menangkap variasi praktik lapangan dan compliance gap antar lembaga. Lalu implikasi riset selanjutnya yaitu perlu pengukuran empiris TSR dan makosid sebagai indikator etika akad dan efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.